dicopotin lagi ini lagi. Ini. Harusnya kan tapi lihat. I have to use that. Lagi bersama acara Hitam Putih. Dan saya Feni Rose, bukan host Anda malam hari ini. Karena saya hanyalah bintang tamu. Karena pada malam hari ini, Deddy Corbuzier dan Nikta Gina akan mengangkat tema host dan presenter nyinyir. Saya sesungguhnya tidak tahu kenapa saya yang diundang. Karena saya orangnya baik gitu ya. Justru yang saya heran adalah hostnya, Deddy Corbuzier, yang menurut saya nyinyir sekali. Jujur, ketika acara Hitam Putih ini muncul dan saya melihat Deddy Corbuzier, saya berpikir, kenapa dia meniru-niru gaya saya? Sok-sok judes, misterius, nyinyir begitu ya. Karena saya kan orangnya baik. Kemudian co-hostnya Nikta Gina, saya juga heran kenapa dia jadi co-host. Dia itu kan sebenarnya dokter, kenapa jadi presenter sih? Memenuhin lahan pekerjaan saya aja, gitu ya. Tapi kembali lagi, saya merasa saya tidak cocok di acara ini. Saya kan orangnya baik. Saya tuh nggak pernah ngomong jelek tentang orang lain ya kan. Saya kenal Deddy orangnya emang begitu, judes gitu ya. Kalau diundang di acara saya nggak mau dateng, gitu. Terus orangnya misterius gitu kan. Apalagi ya, dingin. Dan ya gitulah. Nikta Gina, ya oke lah. Dia kabarnya dia sedang dekat. Bentar, maaf. Saya nggak terima. Nggak terima apa sih? Saya nggak terima nih. Dibilang apa? Diundang ke acara Anda nggak datang tuh saya nggak terima. Iya, kamu katanya dicek-cek jadwalnya nggak datang-datang. Pertama, Apa? saya pernah ditelepon sama siapa talent Anda ya ngomong ada mantan istri saya mau telewicara ya tungguin sejam lebih acara lu abis gua nggak ditelepon. Ya gua sakit hati dong. Oh gitu, jadi itu balas dendam. Ya terus begitu dipanggil ke acara Feni Rose pun nggak jadi, nggak usah. Cuma perkara telepon doang, jadi nggak datang. Gara-gara dia Aku janji tuh pengen tampil. kok lu belain dia sih? Ya salah. Iya, kok hostnya gua bukan dia. Jadi kamu sebenarnya pengen banget tampil di acara saya ya? Ada lagi satu. Gitu, tapi bener kan? Wah ini ditelepon aja. Wah, Ih marah lo, dia judes, galak banget. Padahal sebenarnya karena gini, ditelepon Mas Dedinya udah siap belum? Tunggu, Mas Dedinya lagi pijet. Lagi pijet. Lagi pijet. Lagi apa sih? Oh, jangan ngomong keras-keras dong, lagi pijet. Ya kita pikir nggak jadi. Deddy Corbuzier lagi sibuk ya Siapa udah. lagi pijet? Pas lagi ngobrol-ngobrol, durasi habis, terus kita baru inget. Oh iya, tadi kan janji nelfon Deddy Corbuzier. Terima kasih. Dia lagi pijet gitu. Oh, bagus ya. Ntar gue bales ya. Maaf. Tapi kalau diundang mau kan gantian ya? Mau. Saya kalau diundang sama kamu mau. Saya tuh diundang sama siapapun mau. Tergantung bintang tamu yang menemani saya selevel nggak? Oh, Sombongnya. Menurut Deddy siapa yang selevel sama seorang Deddy Corbuzier? Iya nggak ada lah. Oh oke, jadi kamu sendiri. Tapi kamu bisa jamin nggak share-nya 2 digit? Iya enggak lah. Jangan gini. Siapa yang bisa jamin share-nya 2 digit? Nggak bisa lah. Oh, kamu kan katanya mentalis, mungkin kamu bisa mempengaruhi rating dan share untuk tatap mata saya. Kalau mau share 2 digit panggil yang gundul gitu. Apanya yang gundal-gundul? Gundul. Oh, kepalanya Gundul. Gundala Putra Petir, Ada yang gundul, ada yang gundul. Ada yang Kan gundah. banyak kan. Ada yang gundah gara-gara gundul. Ah. Oh, siapa tuh yang gundah gara-gara gundul? Banyak lah, Dani Dewa contohnya satu. Dadinya kalau nonton bete disebutin. Tunggu, dia bukan satu-satunya host yang nyinyir. Bukan. Pokoknya- Saya juga nggak nyinyir. Saya juga nggak nyinyir kok. Apa lu nggak nyinyir? Muka lu udah nyinyir, belum ngomong. Saya undang lagi nih ada, langsung ya? Nyinyir itu bukannya yang tikus-tikus yang digot itu ya? Nyinying. Oh itu nyinyir. Apa itu? Apa ya? Nyinying, oh. Nyinying. Ya. Iya, iya. Kita undang lagi presenter lainnya yang juga nyinyir. Langsung 2. Oke, dua-duanya iya. Oke, langsung. Oke. Ola Ramlan John Martin. Olah Ramlan pakai dan. Pakai dan. Ada lagi modelannya begitu. Apa lu? Enggak. Cium. Apa kabar? Ya, Cium dong, Om Walaupun Deddy. punyanya Kinas nggak apa-apa saya cepet. Anda maaf ya, ini tempat Nggak bisa, Ini saya acara biasa. saya loh. Saya Mas biasanya Deddy tuh cocoknya sama gimana? kursi ini, Iya, gitu tuh tapi kan. acaranya beda. Ntar Beda aja. ya? Minggir dulu ya. Tepuk tangan dong buat mereka bertiga. Ini gue nggak kebagian duduk.
Bu. Biasa bawa kursi sendiri. Oh, deketan saya boleh nggak? Ya ampun, dokter itu bawa kursi sendiri kalau Iya mau syuting, Bu. dong, habis daripada rebutan kursi, bikin ribut ya kan di media segala macam, mending bawa kursi sendiri iya. jadi aman. Ini temanya apa sih, host Unyu Remaja ya? Justru Iya, kalau hari Kamis itu kita punya tema hitam putih Bu Mentok. Hah? Bu Mentok. Pak, sayanya Ya gimana? maksudnya gitu. Jadi kalau lu nyinyi ya lu tahu sendirilah maksudnya gimana. Enggak, kamu mungkin laki-laki tapi mulut kamu perempuan. Bu Mentok. Iya, jarang loh. Sejak kapan? Kapan? loh Pak? Di cowok acara tuh mana? Di acara mana saya nyinyir? Saya nggak pernah nyinyir. Kamu memang bukan di acara nyinyirnya, tapi di Gimana? keseharian kamu. Lebih parah. Iya. Tapi saya kalau dia udah jelas saya nggak sukanya kenapa? Nggak sukanya kenapa? Ya gara-gara telepon waktu itu. Oh, karena ditelepon ya. Cuma ampun. perkara Ya telepon. udah, nanti aku telepon Jadi deh. ini masing-masing ada nggak sukanya Om Ada, Deddy? ada. Kalau Terus sama lo Mbak sama Oke, gue gimana? kalau Apa? sama Sama gue. Kalau sama lu gue udah Gue udah nganggep punya lah. rahasia lo, punya rahasia lo. Apa? Suka nggak sama gue? Apa rahasianya? Suka. Ya, ada sesuatu. Iya, iya. Kalau sama Kak Ola, kenapa? Apa? Sama Kola nggak suka lah. Karena? Karena saya ngejar dia dikawin. Dia ngejar adek Saya saya. ngejar adeknya, dikawin juga adeknya. Gimana coba? Telat ya. Dulu John masih nganggur. Saya bantu ngejar adeknya udah bilang, di pet bilang, punya tuh? gue tuh gitu. Ternyata? Jangan mau tuh cowok gitu. Beneran adeknya. Gimana? Jangan mau, kenapa jangan mau? Gimana mau kayak pentol korek gitu? Lagian ntar kalau sudah janjian suruh dandanin kayak kelelawar lagi kayak kemarin. Udah tanya aja Gina. Aku boleh nanya nih. Gak seru, Oke. ah. Kalian nyinyir banget emang ya? Disuruh atau emang inisiatif Aku tuh sendiri? jujur nggak nyinyir loh. Masa sih? Kan orang yang menilai. Ya orang ya, tapi kan aku nggak, mulutnya nggak pernah Ola, nyinyir. lu kalau bawain acara gosip ya, udah bawain orang, acaranya nggak ada gosip aja lu hina orang. Ya ditambah-tambahin dong. Nggak namanya. dihina. Apa? Ya fakta aja. Fakta dari mana? Fakta yang gue tahu. Dan penonton belum tahu ya. Jadi nyinyirnya karena naluri ya, bukan Enggak. karena tuntutan Nah, ya. produser juga ngasih tahu sih. Kalau aku sih gitu. Kalau yang ini kan beda, emang naluri. Ini tuh acara bukannya harusnya inspiratif ya? Ini Ini inspirasinya apa dari perempuan-perempuan saya nyinyir? juga nggak tahu hari ini apa inspirasi. Ya itu. Inspirasinya di mana gitu? Inspirasi dong ada cowok bisa nyinyir. Aneh ya. Ya, tapi kalau Ola kan memang begitu kan. Lu Nggak, kan kalau kalau aku nggak terlalu sih mas. Aku lebih ke muka aja. Misalnya Mukanya jutek kalau dia. Nyolot mukanya. ya enggak, ya gitu aja. Gitu kan. Kalau misalnya ada, katanya ada artis yang dengan mobil yang mewah gitu kan. Tapi nggak jelas gitu. Terus Anda kerjaannya ngomongnya apa? Anda ngomongnya apa? Habis itu apa? Ya paling itu doang. Oh nggak jelas Artis ya. nggak jelas. Nggak jelas tuh maksudnya Kayak gimana, itu Bu? siapa sih? Gak jelas tuh maksudnya gimana? Maksudnya nggak jelas kerjaannya dari mana. Gitu. Pasti Nah, bukan terus Roro Fitria kan? setelah keluar nih beritanya nih, udah beres kan? Terus lu ngomongnya apa? Oh gitu aja sih. Nggak mungkin. Pasti dia nggak ngomong, dia cuma nanya. Emang dia syuting apa sih? Gitu ya. Enggak, paling gue ngomong gini misalnya nanya sama partner gue ya, Fadli kan. Misalnya, Fadli, lu pagi kerja, siang kerja, malam kerja, iya, tapi nggak punya mobil sport ya. Nah, gitu. Nyindir. Nyindir aja. Gak nyindir tapi nyindir. Fadli tuh kerjanya John. pagi siang malam nggak bisa beli mobil sport. Makanya gue bingung. Banget Lo sih Fadli. nyindir siapa sih? Temen lo kayaknya. Jin. Jo, Udah John sih. kalau lu kenapa? Kalau nggak nyinyir nggak laku lu. Sebetulnya gue nggak nyinyir, gue kan unyu ya teman-teman ya. Lebih ke unyu ya kayaknya ya. Unyu. Sebetulnya kalau dibilang unyu juga Mana bingung sih. ada cowok giginya behel, megang-megang bantal begini-begini mana ada. Kan gue pergi tempat lo cuma ini doang. Ayo. Dan Habis kita apa lagi? Dan kita pilihnya rasanya warna apa? bunyinya Pilihnya warna apa? Lah emang ada sofa lain di tempat lo selain ini ya? Gue duduk di mana coba kalau bukan Nih, sini? nih, tuh. Oh ya maaf. Ah, geseran Bantalnya dikit, agak lebih terima makro. Oh kasih. iya. Udah. Gue sebetulnya nggak. Sebenarnya kamu jatuh cinta ya sama Mas Dedi. Bisa ditingkah banget. Jatuh cinta juga percuma kalau ujung-ujungnya cerai sih. Jadi gue sih nggak merasa nyinyir sih mas. Cuman apa ya mungkin kalau gue sih merasanya mungkin kalau gue kasusnya berani nanya kali. Lebih berani nanya. Kalau yang lain mungkin kalau acara-acara TV mungkin direm-rem nanyanya. Kalau gue sih ya udahlah. Contoh. Contohnya nanya apa misalnya? Lu kan nanya Dedi, lu mau nanya apa ke Dedi? Contoh. Misalnya Harus ya. pertanyaan berani ya, Agak yang nggak berani deg-degan. dilakukan oleh siapapun.
Aduh, ini acaranya live apa taping sih? Ini live cuma nggak ada yang nonton nih, cuman kita aja. Oh, iya. Kita mah keluarga doang yang nonton. Contoh. Cepet. Iya. Gue bingung sih sebetulnya kan tadi kan lu bilang kalau yang nyinyir itu biasanya perempuan-perempuan. Iya. Terus gue pakai duduknya di kursi pink. Iya. Terus gigi gue berbehel, gitu kan? Gue juga bingung kenapa juga lo. Ikut Anda. Kenapa? Anda ngapain baju? Kenapa Anda buka jaket juga? Siap-siap mukul. Gue nggak mau lah. Gue duduknya di sini aja deh. Padahal gue belum mulai lo nanyanya lo. Berdua tuh kalau dilihat tuh kayak manis banget. Lo tahu rahasianya nggak? Lo tahu rahasianya? Duduk Jadi sini. suatu pagi yang Mbak Feni gue jangan deket-deket dia. Suatu pagi gimana? Suatu pagi Mbak, terus gue ketemu ya di pusat olahraga kebugaran gitu kan. Gue pikir ini siapa ya? Tuyul kok bajunya ketat banget gitu. Nah, tiba-tiba ya kan. Dia tuh nggak dandan lagi. Hah? Nggak dandan Nggak lagi. pakai alis ya? Nggak pakai Nggak pakai alis, nggak pakai bayangan hidung, pakai eyeshadow aja sih. Jadi tetap, image-nya kan tetap. Gue nggak ngomongin Mas Dedi loh. Enggak, ini cowok loh, cowok. Lain. Jadi bajunya ketat banget, ya kan? Warna pink nggak? Warna hitam dong, supaya bentuk-bentuknya kelihatan. Oke. Nah, habis itu dia tiba-tiba lagi bantuin orang yang cepak juga rambutnya. Lagi main. Terus. Itu yang cepak tuh begini. Terus dia bantuinnya gimana? Dari belakang, ala-ala meluk gini kan. Nah, Kalau lu mau gosipin gue, enggak, dia nggak ngomongin lo. Dia nggak ngomongin lo, sumpah. sama cewek kayak gitu. Gua nggak ngomong. Cowok cepak Gua nih. belum selesai juga ceritanya. Kalau kamu kan tahu Mas Dedi sama cowok. Nah, Kalau saya tahu Mas Dedi sama cewek. Sama cewek. Oh, ceweknya banyak banget. yang rambutnya di highlight bukan, Mbak? Yang rambutnya di highlight bukan? Saat ini lagi sama yang mana ya? Yang rambutnya di highlight agak kurus. Mukanya ke Indo-Indoan. Kok kayak gue sih? Seleranya kayak gitu ya. Seleranya sama. Seleranya sama. Yang kurus highlight udah dikawin orang. Pokoknya dia banyak lah. Yang berotot juga ada. Oh, yang berotot. Lagi perempuan. Banci dong orang. Nanti orang mikir beneran gue disamperin cowok semua. Apa Mas jujur aja pada dunia. Tapi emang suka ke-gym itu sebenarnya ngapain sih? Lagian mana ada sih cowok yang suka foto di cover majalahnya atau di bukunya mana ada kayak gitu, mana ada Mbak Feni? Mana ada juga cowok. Iya, telanjang dada. Telanjang dada kemana-mana. Iya. Mana ada. Gua diajarin nama Jeremy Tete. Biar puas lu pada. Gak nih serius mau nanya. Ngomongin siapa sih? Acara lu sampai di stop. Acara yang mana? Dulu Gak pernah di stop. apa? Istirahat doang. Istirahat tapi nggak lanjut Acaranya lagi. nggak di stop. Istirahat tuh lanjut lagi. Ini istirahat gak ada lagi. Acara yang mana? Yang waktu itu lah Waktu pokoknya. itu. Acaranya mah nggak di stop, istirahat, hostnya di stop. Oh iya bener. Loh, dia juga nyinyir loh. Ember. Enggak, tadi gue loh. di sini. Dia dulu Kentang dia lagi. dulu enggak. Dia dulu enggak. Ini rahasia. Jadi, Wah, Sekarang tapi gua buka. kasihan loh. Kasihan loh dia. Kenapa ya? sayang? Dia sampai nggak nerusin kedokterannya demi Ma Anda. Oh iya sih, benar. Praktek saya bu. Tapi enggak, ini gue bukan nggak ada yang tahu nih. Apa tuh? Tentang Ginan gue buka. Deddy. Ada apa? Jadi dulu awal-awal di Hitam Putih, kalau mau nanya bintang tamu nih, ya, di belakang panggung. Om, serius om, takut nanyanya. Dia gosok-gosok paha lo. Bisa gitu Mbak Feni ya. Lo Takut pilih nanya. co-host deh, cowok siapa Mbak Feni biar bisa gosok-gosok pahanya. Jadi meteti ya. Tapi seru juga sih ya. Takut nanya. Coba ke gua dong, Kak. Coba ke gua dong. Kalau gitu. Gue palala aja ya. Oh, udah, kalau gitu nanti kita lanjut lagi ya, teman-teman. Tetap di Hitam Putih. Om Deddy, nih. Woi, Gara-gara bapak nih dari tadi nih ngejar-ngejar dia, jadi kursi saya diambil tuh. woi. Kenapa Udah sih ada nggak mau cowoknya duduk di itu. sini? Kasihan loh, dia udah mau kawin sama Kino. Saya merasa terancam sih di situ. gosip lagi tuh kakak. Terancam Eh. kenapa? Gue merasa terancam. Gimana?
Soalnya dia tangannya bisa kemana-mana gitu. Pantesan yang situ kan nggak tahan, akhirnya cerai. Tangannya ngapain kamu emang? Dia udah mau kawin, bilangin tadi. Emang siapa? Hah? Yang mana? Dia udah mau kawin. Udah mau Oh, udah mau nikah kawin lagi. Ya udah nih jangan Cepet sono banget ganggu. move on dari lo ya. Apa? Oh, sama Cepet yang waktu banget. itu yang mana sih? Dia Aku move on lupa dari deh. gua. mana sih? Dia bukan move on dari gua. Tapi udah lu izinin belum? Katanya setiap calon suaminya harus minta izin apa dulu. Gini aja lah, lebih baik lu deketin cowoknya biar dia gua gebet gimana. Enggak. Ini acara apa sih Kita mau inspiratifnya? tahu tentang mereka gimana nyinyirnya ketika mengomeni seorang Jangan gua dong selebriti, duluan. artis terkenal pasti. Jangan Mbak lah. Feni aja dulu, Mbak Feni, Mbak Jadi, Feni. jadi kita ini punya roulette ya. Dari kita udah survei ternyata di Indonesia itu ada sekitar 3.473 artis. Kita roulette ketemunya siapa itu kita keluarkan sekarang juga. Oh gitu. iya. Jadi ini acak. Jadi nggak pakai kriteria ya? Acak ini Oh, benar-benar Ajak, ini acak. yang lagi hot topiknya. Ah, dipencet keluarnya dia kita komen Oke, gitu. ya, Jadi yang pertama, Iya, yang komen. iya. Oke. Coba Bisa ajakan aja, pertama. Oji Saputra. Siapakah yang Oji Saputra? Ajakan pertama. Ajakan pertama. Siapakah yang keluar? Siapa? Ayo John Martin. Jangan. Ya, keluar sudah. Ah, gua keluar Mana sekarang. lu tuh? Ini acak loh. Siapa sih? Ya Loro ampun, Fitria. ntar gua disantet sama dia. Harta kekayaannya jarang tampil manggung, kekayaan dipertanyakan. 20 miliar depositonya tuh 1. Sini Ayo. lo. Ini kan keahliannya Ola Ramlan. Enggak, lu ngomong, lu nggak berani. Ayo cepetan duduk. Saya nggak bisa komen apa-apa. Lo Duduk. berdua gimana nih? Udah duduk deh. Udah gini lu punya kino. Ayo, Oke. beritakan. Suaranya ala Roro nggak nih? Kok mirip kayak coba. Berdiri tuh, berdiri. Kita Gina. Coba. Oh, ceritanya gue wawancara gimana? Iya. Wawancara aja, wawancara. Iya. Wawancara. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan artis yang lagi hits banget di mana-mana karena pasti Anda kenal banget sama dia, di semua TV ada. Walaupun dia nggak punya program acara, tapi semua infotainment ada karena dia pamer apa-apa ya. Nah, sekarang saya ketemu lagi sama Mbak yang sebelah ini, pasti Anda tahu siapa dia. Mbak, sebetulnya kekayaannya dari mana sih, Mbak? Kekayaan aku dari mama. Gitu. Iya, ada tadi ada ujungnya. Harus ada. Ada apa-apa, pokoknya aku dibeliin sama mama. Bentar, kalau yang itu tuh sebetulnya imut apa PA sih? Kok gue gak bisa bedain sama yang ini? Emang gitu. Oh gitu. Jadi lu bukan karena dibayarin sama orang gitu, bukan ya? Maksudnya dibayarin gimana sih? Hah? Maksudnya dibayarin gimana? Maksudnya kan kita kalau oh dibayarin mama. Mama dan papa. Mama dan papanya orang lain maksud lo? Enggak. Wah, kejam. Tapi yang gue salut adalah sama Mbak. Gue salut banget kalau Mbak Feni kan kelihatan yang dia bawa itu mulutnya. Mbak Ola kelihatan yang dia bawa itu kecantikannya. Kalau sertifikat tanah kemana-mana. Udah, gue takut santet. Ola. Gue ngapain? Ya ini coba next Ola. Ola diminta berdiri Ola. Komenkan. Yang mana ini juga? Mana ini sama? Sama kan? Enggak, beda, Oh beda, kan? beda. Oke, kita acak lagi yang kedua. Kita acak. Nah, Nah lo. Itu yang Tuh, gue nggak ngomong apa-apa. Mas, dia suruh komen siapa sih Kiwil itu? Tuh, dia ngomong. Gue nggak Gue ngomong nggak tahu fisik ya. siapa. Nah, for information, gue nggak main fisik. Gue hanya Nggak, maksud ngeliat kan. Gue nggak kenal. Udah. terus? Pernikahan Bella Sophie dengan Oh, Bella suaminya. Sophie. Ya kan, Bella Sophie dengan suaminya seperti pernikahan Ola Ramlan dan Aufar Hutapea yang Ola Ramlannya cantik, Aufar Hutapeanya ganteng. Bella Sophie cantik, suaminya juga ganteng. Ya kan? Bener. Apa yang salah? Nggak salah. Dengernya aja nggak enak. Tapi bener. Enggak, tunggu, tadi ada satu komen yang agak mengganggu. Tadi si John bilang gini, oh Bella Sophie. Emang lu pikir tadi itu siapa? Gina lu sih. Tadi ke gue. Ih, Mas Dedi sih. Mana tadi kan gue bilang, itu siapa sih Gil? Nggak, lu bilang Kiwil tadi. Itu siapa sih Gil? Nah, pemain FTV gitu. Oh, gue nggak kenal berarti gitu. Oh bagus, gue bilang masih pemain FTV, lu bilang Kiwil. Iya, lu jahat lu. Bang Feni lu
nggak usah mancing-mancing gue. Lu nggak usah mancing-mancing. Lu belum pernah hilang tiba-tiba sih di jalan. Ya ampun, gue kenal lah. Kan gue follow Instagramnya dia. Siapa? Instagramnya ini. Laki apa perempuan yang kamu follow? Hah? Pokoknya gini, Yang ada underscore hatersnya. Bella Sophie ini menikahi seorang pengusaha ya kan, yang bernama Suryono. Tahu lo namanya. Iya dong. Nah, suaminya itu adalah presiden direktur dari perusahaan konstruksi katanya. Jadi emang Kata siapa? kata skrip. Jadi maksudnya jadi alasan menikahi. Jadi alasan menikahi bapak itu kenapa? Memang ya dia pengusaha. Oh, karena kaya Bisa maksud lebih lo. spesifik. Gue nggak ngomong karena kaya ya, tapi ya karena dia pengusaha. Gitu. Pengusaha konstruksi wajah apa konstruksi bangunan? Ya kan kalau konstruksi wajah ibarat kata kalau di kedokteran spesialis bedah plastik. Oh iya. Gitu. Gina parah, lo merasa lo cantik, suara lo bagus. Anda saya pilih aja Anda Saya tuh mau orang yang baik banget Roro kok. Fitria. Silakan berdiri. Roro Kasih yang Fitria. susah dong Mbak Feni, kasih yang susah dong. Antara dua itu coba komen. Roro. Atau siapa tadi? Bella Sophie. Tuh kan lo juga nggak kenal. Lo aja nggak kenal. Itu orang-orang penting biasanya Anda kenal loh. Oh, posenya harus gini kalau Posenya. nyinyir. Aku tuh Kalau selalu jujur, mikir, posenya aku harus- komen apa sih dari mereka itu ya kan? Mbak Feni, sorry. Mbak Feni lo pose aja nyolot nggak sumpah. Belum ngomong aja lo pose udah nyolot. Ayo komen. Nah, Komen mereka ya. Kan sebenarnya saya kalau lihat Bella kita dengarkan aja Sophie, udah. lihat Roro Fitria naik mobil mewah gitu, padahal jarang ya kan. Kalau punya acara stripping juga nggak punya ya kan. Dedi punya acara stripping nggak punya nggak kamu Porsche? Punya 20 gue sih punya. Oh, lu punya. Berarti Kalau dia mah habis buat beli susu suplemen. Lanjut. Atau enggak sih Mas Dedi aja kalah, jamnya aja masih berapaan? enggak sebenarnya gini. Kalau saya sih lebih begini ya. gue ganti ya. Aduh gua ngeri deh. Ayo Mbak Feni cepetan lanjut. Enggak, kenapa kalau perempuan bawa mobil kayak begitu, nenteng tas mahal gitu, orang menduga-duganya mereka itu adalah simpenan gitu ya. Tapi kalau cowok bawa mobil Porsche, mobil Mercy Kan gitu kita ya, nggak tahu mobil siapa ya. mewah, kenapa nggak ada yang bertanya uangnya dari Kenapa mana? lu nunjuk gua? Aku cuma tangan begini, aku nggak nunjuk kan? Ya kan? Kenapa kalau perempuan terus kemudian orang pikir itu simpenan? Memang saya masih simpenan. Kamu mau simpenan? Nggak ada Aku sih. satu hal lagi yang dipertanyakan ya, selama ini Mas Dedi itu udah sendiri berapa lama ya? Iya. Jadi kalau bisa dipikir-pikir ya, Iya. siapakah pasangannya dia sebenarnya? Enggak, herannya gini ya. Laki-laki atau perempuan? Yang saya Nah, itu curiga, dia. kenapa setelah bercerai malah dia pakai eyeshadow lebih tebal? Nah. Dia ganti gigi lebih putih, dia ototnya lebih besar. Dia pakai Kalau itu lu kelewatan. Ojek Putra, diam. Ojek Putra. Lu kelewatan. Lu tuh, ini skripnya nggak ada yang ke gue loh. Kenapa jadi ke gue? Ya, karena itu sebenarnya kita bertiga tuh begitu, kita tuh nggak suka Ya. ngomongin orang di belakangnya. Kita Nah. kalau ngomong itu di depannya. Nah. Gitu. Oh no nggak diomongin deh tadi. Saya anak baik. Anak Ya baik, kan? mulutnya juga sama itu ya. Enggak cuma suaranya ternyata nggak enak. Itu komentarnya juga nggak enak. Maaf ya, kita ngapain pada berdiri? Aduh. Agak serem ya berada di antara orang-orang ini ya Suara kayaknya. kamu enak. Mau nggak suara gini? kamu enak. Kita bikin acara yuk. Kita tawarin ke Trans juga, Trans 7. Kita tawarin acara. Jadi bikin talk show tapi hostnya 5. Bintang tamunya 1. Jadi dia nggak usah ngomong. Pusing yang ada dia. Bintang tamunya nggak usah ngomong, cuma Iya. dikomentarin aja. Oh, Tapi dia memang di luar negeri ada loh acara kayak Iya, gitu, dia Mas. diam kita hina gitu terus. Ah, itu kedemenan lo. Tapi man di luar negeri ada loh acara kayak gini. Jadi mungkin di Indonesia juga udah mulai masuk lama-lama ya, cuman Lu ngomong dengan apa sih? delivery yang sopan. Kalau gua ngomong inspiratif lo gak dengar. kan milihnya gini lagi bantalnya. Eh, kucing lagi. Oh, kucing. Dia Mas sebenarnya ada hubungan apa Mas sih sama Dedi, kucing? gue udah boleh lempar ini sama honor gue mahalan ini nggak mahal, berani gua. hati-hati loh itu Jangan, mahal. jangan. Mahal loh. Tuh kalau kita mau tanya nih serius, Anda ketika nyinyir, ketika ngomong, nggak takut kalau ketemu artisnya di pinggir jalan mungkin? Orang Itu kan hanya pekerjaan aja. Loh tapi kan dia tersinggung dong. Kalau dia tersinggung. Kalau Oh, dia- enggak, kalau dia ya emang cuek aja. Oh, maksud- Apalagi biasanya kalau yang misalnya memang dirinya begitu ya dia nggak akan tersinggung. Kenapa nggak tersinggung? Kenapa nggak tersinggung? Ya nggak tahu juga. Maksudnya kan itu hanya
skrip aja kan. Tapi pernah nggak ada lu ketemu tersinggung? Belum sih. Jangan sampai lah ya. Kayaknya pada takut sama Ola ya. Mukanya judes Kayaknya banget. gitu emang. Ini jutek banget loh. Iya emang. Beneran. Bener ya. Enggak jutek, aku baik-baik. Dia di mall gue panggil. Melani nggak mau nengok. Melani siapa lo panggil? Melani temannya Usro apa Usro itu? Melani Ricardo. Dia juga kalau misalnya di mall ya, lagi sama cewek gue panggil, Mas Jadi, so nggak kenal sama gue. Gue takut cewek gue yang manggil. Bukan. Dia Kenapa Mbak Feni? nggak apa-apa. Dedi mah kalau kita nggak pakai make up juga dia nggak kenal sama kita. Iya bener kan? Iya bener. Ben, nah lu nggak pernah dikomplain sama orang? Dikomplain sama orang. Soal apa nih? Ya lu nyinyir. Nah itu dia. Apa sih? Saya nggak nyinyir kok. Iya. Aku tuh nggak, iya kita nggak ada yang nyinyir semuanya. Emang aku nyinyir ya John? Hah? Emang aku nyinyir? Lu nggak nyinyir sih Mbak? Ngeselin aja muka lo. Oh muka gue. Ya kalau komplain muka gue sih banyak. Mungkin lo ya, emang harus gitu nggak cara ngomongnya. Tapi kalau mulut saya sih nggak tahu ya. Nggak pernah ada yang komplain tuh. Mungkin Nggak nggak Tapi lu Ibu-ibu. harus follow page-nya Mbak Feni. Kenapa? Lu harus follow page-nya Mbak Feni. Kenapa? Karena setiap kali dia Inspiratif acara, ya? inspiratif banget. Lu akan Inspiratif menambah dosa lu makin banyak setiap hari. Acara gue inspiratif. Oh, inspiratif. Acara gue. Pet gue inspiratif. Iya, Ya kan iya, dalam iya. loh pemikirannya. Karena tuh. dia buka semuanya itu langsung di pet gitu. Biasanya habis acara live-nya. Enggak. Gue nggak buka. Maaf ini udah berdebat Oh, iya, nih. udah. Boleh nanya lagi. Boleh. Iya. Maaf ya, lupa. Gue rasa bapak ini bingung karena kita semua denial. Dia lagi mikir, aduh gue closing apa ini ya kata-kata Gua nyari mutiaranya. quote. Dia nyari kesimpulan. Iya. Gue tuh dari tadi nyari kesimpulan. Kayaknya nggak ada Ada kesimpulan, aduh sama quote ini nggak cocok, quote ini nggak cocok. Gimana ya? Yang susah dari acara hitam Inspiratifnya putih apa adalah sih? menyimpulkan, menjadikan satu quotes yang Nah, bagus. hari ini bisa ketemu. Ya itulah. Saya tahu ujung-ujungnya masih standar mulutmu, harimaumu. Habis. Ya, udah ditebak, nggak bakal Ya kan? dipakai deh sama dia. Nah. Coret tuh deh. Coba lu quote dulu, kita mau komentarin quote Eh, lu. kita, iya, Nah, coba. Coba lu quote. Kira-kira yang udah Yang kepikiran biasanya apa? yang kelihatannya bagus itu loh biasanya. Yang kelihatannya. Jadi Yang kelihatannya bagus padahal lu googling, yang kelihatannya bagus. Tuh kan, dia sadis. Kalau aku enggak loh, aku baik. Dia Hai, sadis. Ma. Saya ikutan main. Duduk. Jawab dulu tuh pertanyaan. Apa tuh John, dulu ada nggak yang komentar negatif? Tapi sebenarnya ada nggak sih artis yang kalian nggak berani nyinyirin? Atau ada kriteria Lu nggak usah baca artis gitu yang- juga kayak tukul. Mbak, lu nggak boleh gitu. Lu kelihatan banget, Mbak. Kalau Jose ini kurang intelek kalau kayak gitu. Soalnya Nggak gue boleh baru gitu. tahu Dari tadi ngakomin Nah ini ya. baca semua, ternyata pertanyaannya dia baca selama ini sudah berapa ribu episode ini baca doang. Iya. Lu nggak boleh gitu. Nggak boleh Mas. gitu. Bukan rahasia orang nggak boleh ya? Jangan, Nggak boleh. jangan. Nanti kita dengar Nanti lagi. rahasia gue dibuka ya. Nah, kan. Yaudah. Yaudah. Yuk. Ada nggak artis yang nggak berani di kita nyinyirin? Ada. Aku nggak berani lo nyinyirin. Kok lu yang artis. jawab, Mas? Ada. Gua nggak berani nyinyirin Ola. Kenapa? Gua nggak pernah nyinyirin dia. Dia mau hina kayak apa gua nggak pernah ngomong. Kenapa? Karena Karena masih ada harapan ya. Enggak, gua nggak pernah nyinyirin dia. Dia mau ngapain gitu ya. Baru-baru gua dari hati mau hina banget gitu. Anjing nih cewek kayak begitu banget tapi gua nggak berani. Alah bohong. Sumpah gua nggak berani. Karena takut Bukan, atau dokternya salah. dokter apa? Dokter gigi. Oh, Aduh, kamu nggak lihat giginya dia sekarang bening banget ya? Nah, Iya. dokternya sama Ola Ramlan. Iya, giginya bening kayak palanya. Kan? Yang dua depan lebih panjang. Kagak emang dia. Kalau dia bukan dua depan dua atas lebih panjang, tapi yang bawah lebih panjang. Cakil dong dia. Gua aja ngomong. Pak, kenapa membuka sebuah tabir yang membuat Bapak kemudian diserang sih, Pak? Iya. Kayaknya salah, gua nggak ngomong lu aja. Ini contoh pertanyaan yang tidak skriptif. Oh ya, Jadinya kayak itu gitu. akibatnya jadi terbuka untuk serangan balik ya Ini kan? buku saya. Oh, Ini buku saya. Saya mau promo buku saya. Anda bisa pesan. Anda bisa pesan di Instagram atau gua masuk ke toko buku ini buku saya. Ya, oke, Anda tutup. Jangan warna-warna tetap di hitam putih. Luar biasa.
Ini harus dibahas juga. Ini kita akan membahas ini. Saya mau ada pertanyaan buat Deddy Kobusier. Itu pertanyaan kita sama ya. Iya. Ini kan bukunya tentang OCD 2.0 gitu ya. Ini pertanyaan saya, kenapa di sini banyak sekali foto-foto termasuk ada foto yang berdiri begini? Apa sih Mbak? Ini foto apa sebetulnya ini? Oh my god. Ini majalah Kalau Anda apa? ingin melihat lebih dekat paha saya, silakan beli bukunya. Jadi itu adalah foto pahanya Mas Deddy. Kenapa Anda Bukan begitu? itu yang kita perhatikan. Oh. Itu udah selesai. Gue ngeri ya ngomongin masalah itu. Gue nggak berani ngomong ya. Ini acara nggak bener loh. Kita memperhatikan tulisannya. Ya kan. Oh iya benar. Pahanya di sini kayak, Bukannya. pahanya tuh kayak. Gin, Gin, lu tanya dong, Gin. Iya. Gin, Coba, saya Ola mau komen apa? Nggak ngomong apa-apa. Aku nggak mau apa-apa. Anda begitu narsis ya? biasanya nyari duitnya gitu. Oh gitu. Kasihan. Nah, Ini foto berapa lama Pak? Bapak harus membuka-buka. Aura. ada berapa foto dalam buku ini? Coba saya tanya. Saya sih ngirim ke penerbitnya 347, Tapi yang dipakai cuma dipakai- 50, brengsek kan, kurang ajar. Terus, Saya maunya semuanya foto saya pada nggak ada lu tulisan. 300 berapa itu telanjang-telanjang semua fotonya. Nah, gue tanya doang. Buku Woi, mana beli ini nggak ngebahas buku. Ini kategorinya apa? Bimbingan orang tua atau semua umur atau dewasa? Wah, report SPM. Oh ini ada pamer mobil juga. Oh, kamu kalah kayak Roro Fitria. Ya ampun. Itu apa Ferrari merah ya? Emang sih kalau Sekarang juga ada kok yang sewa jam-jaman. Ini punya sendiri apa sewa ngaku? Saya yang nyewain itu. Gampang. Tapi lewat gang kecil terus ngampet nggak? Enggak. Kalau mampet juga gua nggak expose kok. Udah. Iya udah ya. Ini acara inspiratif. tapi di antara semua Ya buku Tuhan, dia ngomong. di antara buku ini semua yang sangat menyentuh hati dan jiwa saya adalah foto ini. Foto apa sih? Apa sih? Oh ini, Iya, sama kirain anaknya. ini. Oh iya dua-duanya ya. Tapi kenapa ya bapaknya tetap begitu loh? Anaknya padahal biasa aja pakai baju. Bangga Bapaknya banget narsis, udah cukup. Iya itu so sweet. Tapi gini, ini yang mau ditanya nih serius nih. Oke. Setelah Anda kan terkenal, kita semua lah yang ada di sini ya, Ya, maaf. dikenal Tumben, oleh baik. nggak supaya gue juga dianggap terkenal. Kita semua Tunggu di sini. gomnya, depannya doang baik. Tunggu Iya, gomnya. benar, Kita di sini kan sudah menjadi public figure. Gue mau nanya sama John Martin dulu. Kenapa harus gue dulu mesti? Iya. Lu Udah pernah tidak berterima kasih pada ayah? berterima kasih pada ayah. Iya. Atau bilang I love you atau bilang sayang pada ayah? Karena jujur pada saat bokap gue meninggal, gue belum pernah bilang gue sayang. Kok jadi sedih-sedihan gini sih? Bokap gue meninggal udah lama juga sih, Mas. Jadi gue Pernah tidak? karena masih kecil jadi belum pernah. Ibu? Ibu ya udah Bilang nggak ada sayang? juga. Tapi ya sering lah kalau saying I love you gitu sering. Lumayan. Pernah nggak ya? Lumayan, iya. Pernah sama ibu? Gue serem deh. Ini kenapa sih? Enggak apa-apa. Ayah udah meninggal. Ya, Ibu mama juga. sudah meninggal. udah. Pernah bilang sayang sama ayah ibu? Kalau papa saya nggak ingat karena waktu pas nggak adanya itu saya masih kelas 4 SD. Terus kalau mama 3 years ago itu karena sempat sakit agak lama, 2 tahunan gitu, jadi ya masih banyak kesempatan lah buat saya mengekspresikan sayang saya sama mama waktu itu. Gitu. Apa yang belum lu capai buat ibu? Gue males nih. Bentar, gue nggak boleh pegang ini nggak dapet gue moodnya. Aduh, Mas, pertanyaannya boleh yang lain nggak? Selain itu. Ya, gue punya cerita lucu loh. Gue punya waktu nyokap gue ulang tahun ya, ini beneran. Gue bawa ke sebuah toko tas mahal gitu. Terus gue suruh dia pilih apa aja gitu ya. Wah, dia seneng banget itu. Begitu dia beli, dia taruh ke kasir, dan dia tahu itu harganya. Sama nyokap gue ditinggal di kasir. Dia nggak mau ambil, karena dia nggak mau menghabiskan uang anaknya buat barang seperti itu. Padahal kalau kita ngeliat banyak orang yang pingin banget kan tas-tas seperti itu kan gitu. Nah itu
nyentuh banget buat gue. Walaupun akhirnya gue beliin gitu ya, tapi ternyata mereka tidak butuh itu dari kita. And that happens to me. Masih gue ya. Aduh, kalau mama apa ya? Terakhir itu kan memang masuk rumah sakit, terus kayak berapa kali gitu. Dianya sih kalau pas masuk rumah sakit tuh karena enggak, karena rumah sakit kan setiap kali keluar itu biayanya gede. Jadi setiap kali masuk rumah sakit tuh dia pasti kayak pengen keluar terus walaupun masih sakit gitu. Pernah kita masuk ICU karena dia sesak napas. Kayak napasnya kayak satu-satu, saya waktu itu udah ketakutan banget. Terus rumah sakit yang dekat rumah itu rumah sakit internasional gitu. Saya udah nggak peduli kan, udah masuk rumah sakit internasional terus kata dokternya harus masuk ICU. Masuk ICU, like saya nggak ngerti, itu baru 2 hari perawatan itu memang setelah 2 hari saya deg-degan sih sama biayanya memang karena itu kan rumah sakit internasional ya. Terus saya sempat ngecek gitu ke admin 2 hari itu waktu itu cuma baru 2 hari itu saya sudah kayak 18 jutaan gitu habisnya dan mama saya belum ada perkembangan waktu itu. Nah, terus habis itu saya nggak ngerti si mama itu kayaknya juga cari tahu gitu dari mana si biaya itu karena saya udah bilang ini karena kan dokternya bilang kalau orang tua lagi sakit itu nggak boleh dibebanin pikiran, jadi saya nggak pernah ngomong, jadi saya bilang enggak kok masih oke gitu, masih bisa mama, sampai nggak usah dipikirin yang lain-lain, pokoknya sembuh, sehat, senang, nanti kita jalan-jalan dan sebagainya karena mama pengen banget keluar negeri dan waktu itu saya lagi bikinin paspor buat keluar negeri, dia she's never been Luar negeri. abroad gitu, jadi saya udah beli tiket untuk ke Singapura sebagai hadiah ulang tahunnya, tapi terus dia sakit. Nah, habis itu dia nggak tahu waktu itu ceritanya saya nggak tahu dia tahu dari mana, akhirnya dia tahu biaya itu dan dia maksa banget sama dokternya untuk keluar dari ICU itu. Dia maksa banget luar biasa sampai dokternya kayak agak marah gitu dan saya bingung gitu di tengah-tengah kan ini gimana ya gitu. Mama bilang percuma kalau kamu tahan mama di sini, mama nggak akan sembuh kayak gitu karena nggak bisa kalau dengan pengeluaran kayak gitu mama nggak mau. Akhirnya singkat cerita saya pindahin mama saya waktu dari ICU, saya minta tolong dokternya, dok minta tolong pengertiannya karena ini kan bukan saya yang maksa keluar tapi orang tua saya. Terus saya pindahin ke rumah sakit lain. Itu pas pindah ke rumah sakit itu di mobil itu mama kenapa gitu. Dia kayak satu-satu gitu nafasnya tapi kayak nggak apa-apa. Ayo agak jauh loh rumah sakitnya ini. Nggak apa-apa gitu. Pas sampai di rumah sakit itu yang kedua itu udah nggak bisa jalan, langsung harus pakai velvet gitu. Itu like gimana ya, kayak rasanya itu kayak ya ampun gitu, sudah sakitnya kayak gitu tapi dia masih mikirin anaknya bakal susah gitu ngebayar gitu ya, kayak gitu sih. John, saya mau cerita sama lucu nih. Nah ini cerita beneran, saya nggak pernah cerita sama orang-orang, tapi buat inspirasi aja deh. Jadi pada saat ayah saya ulang tahun dulu di usia ke 50 ya pada saya pernah beliin dia ballpoint merek terkenal lah, merek mahal gitu ya. Harga zaman itu aja harga udah 2 juta 3 juta, berarti kan mahal ya. Dan dipakai terus sama dia gitu. Kemana-mana dipakai gitu. Di usianya yang 70 tahun, ayah saya meninggal dunia. Itu ibu saya ngembalikin bolpen itu. Dan masih bagus banget. Kayak tidak pernah dipakai. Terus saya nanya sama ibu saya, ini gimana caranya ya bolpen ini bisa sebagus ini? Gak pernah dipakai, padahal saya ngeliat terus dipakai. Terus ibu saya ngeluarin dari kantong, ternyata ada sekitar 6 atau 7 ballpoint yang sama dan palsu. Jadi pesannya sama ibu saya adalah, ini jangan dipakai. Ntar balikin lagi ke Dedi. Dia ketemu palsunya murah 100 ribuan. Jadi supaya saya senang itu dipakai, tapi yang dipakai yang palsu. Jadi iya, dan after he die, saya dapat lagi itu ballpoint dan masih dalam keadaan in a box, masih utuh gitu. Jadi
intinya adalah, well, my dad is gone and passed away, but I want to say thank you to you and I love you. And I want you to say that too. Sebetulnya gue paling gak suka kalau ditanya-tanya masalah. Just thank you and I love you. That's it. Mama ya? Thank you and I love you. Ma. Gak salah, Mas. Gak mau langsung iklan aja. Gue cuma butuh kata I love you doang, John. Oke. I love you, Ma. Thank you. Thank you for everything. Fen. Thank you, John. Fen. Kalau gue nantangin lu berani nggak? Berani. Kan di acara lu, gua nantangin ada fakta atau fitnah, ada apa itu. Kalau gua nantangin lu langsung berani nggak sekarang? Ngapain? Gua minta lu telepon nyokap. Pasti dia ngomelin gue. And say I love you. Oh. Teleponku mana ya? Ada telepon. Berani aja, tapi telepon saya mana? Oh ya, aduh. Nah, itu dia masalahnya adalah nomor telepon ibuku tidak ada di handphone yang ini, tapi handphone yang satunya. Ntar ya, telepon rumah aja. Oh, apa lo tapi? Telepon di rumah sih apa? Hafal. Can we loudspeaker? Ntar. Halo Ibu. Halo. Halo Ibu. Ya. Ah, Feni. Hah? Feni, iya, ini Feni. Lagi apa? Lagi syuting ya kamu ya. Ibu nonton ya? Tahuan nih ya. Iya emang. Ya, Mami, Ya. I love you. Love you too. Oke. Saya mau bilang ibu saya karena ibu saya selalu nonton. Yaudah mah, Ibu gitu saya tuh aja. selalu nonton. Bye-bye. Dan ibu saya kalau nonton lucu loh. Semua acara gue tuh direkam. Oh ya? Ya sampai dia punya iPad kapasitasnya habis karena dia bukan rekam dari TV tapi ditongkrongin sama iPad. Oh, lucu banget. Untuk nonton gitu. So I love you too, Mom. Terakhir. Ola. Lu nggak usah nelfon, nggak usah apa, lu ngomong aja ke bokap. Ngomong ke siapa? My dad. My dad or my mom? Dad. Dad. Abah, I always love you and thank you for everything. Halo. Abah, Tadi Abah nangis loh. Iya sayang. iya Abah. Iya sayang. Abah sayang Ola nggak? Iya sayang. Ola sayang Abah. Sayang banget. Dari ujung rambut sampai kaki loh. Sayang banget. Abah ketawa, Ola nangis, Mbak. Apa juga mau nangis. Iya dong. Makasih Abah, makasih buat sama-sama, semuanya. makasih. Salam juga dengan semua sama Dedi ya. Iya Bang. Iya. Belum cium ya. Nggak ada Abah.
Lu cium sama cucu-cucu juga ya. Iya, Bah. Sama Opar ya. Iya, Bah. Ya. Wow. I love you. Dan rasanya kalau kita semua udah, sekarang adalah saatnya Anda yang di rumah. Angkat telepon, and say I love you to your mom or your dad. Bilang sayang pada ayah atau ibu. Juga penonton yang ada di sini. Kadang-kadang untuk seorang pria apalagi susah banget untuk bilang sayang pada ayahnya atau sama ibunya. Mungkin nanti kalau pulang, kalau ketemu adalah saat yang paling tepat untuk bilang I love you. Kapan terakhir kali Anda bilang I love you pada orang tua Anda? That's really is a question of life. Karena anak saya masih kecil, masih 8 tahun, masih 9 tahun, Asga. Itu kalau saya pulang dia selalu bilang I love you saya. Tapi saya tahu ketika dia akan besar, akan terjadi gap tersendiri. Kapan terakhir kali? And it's sweet. Thank you anyway for everyone. Terima kasih juga Ola. Ola harus jalan ya? Enggak. Harus ada syutingnya? Enggak, cuma situ doang. Kita lanjut lagi saya satu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kenapa Gina? Kok ngaca terus sih? Kenapa? Gue ngeliat di kaca ya. Kok kayak muka gue beda ya sama muka lu ya? Beda ibu pada bapak? Iya bukan masalah itunya ya, tapi kok kayaknya gue nggak kenceng gitu. Kalau lu kelihatannya kayaknya kenceng, terus abis itu kayak nggak kayak umur gitu. Oh, jadi saya umur ya, Bu ya? Iya, maksudnya lebih muda kelihatannya dari umurnya. Alhamdulillah. Karena merawat kulit itu kan udah jadi suatu keharusan seluruh wanita. Tapi biasanya tuh wanita suka lupa merawat kulit cuman yang di luar doang, nggak dari dalam. Jangan sedih. Aku perawatan dari dalam. Apa? Aku minum air putih yang banyak ya kan. Benar. Makan sayur, Betul. makan buah, kurang apa lagi? Itu udah benar semua, tapi yang suka lupa nih ya gitu, kalau kulit kita itu juga perlu suplemen khusus untuk memelihara kesehatan kulit dari dalam. Makanya aku nggak pernah lupa untuk minum setiap hari Nuriskin. Ini Iya. suplemen kulit ya? Iya, jadi Nuriskin ini mengandung 17 nutrisi yang terbuat dari bahan alami seperti marin protein dan kolagen yang bermanfaat untuk mengencangkan dan mencegah kerutan pada kulit. Ada OPC dari ekstrak biji anggur merah, beta karotin, ada green tea, vitamin C dari bunga rose hips, dan natural vitamin E yang bermanfaat sebagai antioksidan, efektif mengatasi jerawat, mencegah flek-flek hitam akibat sinar matahari, dan juga memudarkan noda bekas jerawat. Ada juga herbal pelembab spirulina alga yang melembabkan kulit. Gak cuma kulit wajah dong loh yang bisa jadi lembab dan lembut, kulit kaki, tangan, dan seluruh tubuh juga bisa menjadi lebih lembab. Oh, keren. Minumnya gimana ya? Minumnya gampang banget. Minumnya itu kalau untuk bulan pertama, minumnya 2 kali sehari. 1 tablet itu pada pagi hari setelah sarapan pagi, 1 tablet pada malam hari sebelum tidur. Nah kalau untuk bulan selanjutnya, minumnya cukup 1 tablet aja pada malam hari sebelum tidur. Dan Nuriskin ini juga bisa dikonsumsi baik pria maupun wanita dari usia remaja, dewasa muda maupun usia tua gitu. Oh ya, tapi kalau dipikir-pikir kan kalau suplemen kulit jenisnya banyak ya kan? Nggak mesti ini dong, kenapa harus milihnya yang ini gitu? Nah itu dia, aku tuh memilih Nuriskin ini karena suplemen khusus kulit dari Amerika ini sudah lebih dari 15 tahun dipercaya dan dikonsumsi oleh jutaan wanita di Indonesia. Dan karena nutrisinya ini bahan alami, jadi bisa dikonsumsi jangka panjang. Selain itu juga pokoknya benar-benar bagus deh, juga nggak bikin gemuk, nggak bikin alergi, dan aku udah buktiin sendiri. Pokoknya untuk pemirsa nih yang ingin bebas dari masalah kulit seperti flek, kusam, udah gitu jerawat, kerutan, minum saja Nuriskin, jangan yang lain ya. Nuriskin, pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Oke, berarti kulit aku bisa jadi lebih bagus ya. Mau bagi-bagi hadiah? Bagi-bagi hadiah. Boleh, dong. ayo silahkan. Buat pemirsa di rumah. Nah nanti pemirsa kalau aku bilang ingin kulit bebas
dari kusam, jerawat, flek hitam, dan kerutan? Bisa jawabnya, minum Nuriskin, jangan yang lain. Udah ada? Sudah ada? Halo? Ya, halo. Halo, ingin kulit bebas dari kusam, jerawat, flek hitam, dan kerutan? Minum Nuriskin, jangan yang lain. Ya, betul. Dengan siapa, di mana? Rafa di Jakarta. Rahma di Jakarta. Oke, untuk mendapatkan kulit yang sehat, bebas dari kulit kusam, berminyak, dan berjerawat, kita perlu menutrisi kulit dari dalam dengan mengkonsumsi A. Nuriskin, B. Nurlela. Jawabannya silakan, Rahma. Yang A, Nuriskin. Benar, bukan Nurlela nih. Oke, betul sekali. Selamat Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak yang dipersembahkan Nuriskin. Pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Terima kasih Bu Terima Laras. kasih. Boleh kesana duduknya? Iya. Halo, apa kabar? Ini makin gagah aja. Akhirnya Ini emang mau duduknya di sini nih berduaan nih. dari wanita-wanita comel yang tadi semua ya ada satu yang Alhamdulillah ya. Langsung gak Panas, Pak, panas, Pak. Jadi kita di sini aja. ke surga gitu ya. Alhamdulillah. Iya, beda banget. Oke. Anyway, ini karena kita tuh ada acara baru di Trans 7. Jadi ada Hijab Han 2015 ya nanti ya. 2015. Jadi kita mau undang dulu, ini adalah salah satu juara dari Hijab Han 2013. Ya, dan kita sedang membuat audisi untuk Hijab Han sekarang saat ini. Langsung aja undang, ini adalah Ica Hairani. Wah. Dia nggak mau lewatin lupa. Tuh, dia kelihatan yang tuan rumah dulu. Serem kalau lewat sini takut. Ica, apa kabar? Silakan Ica duduk dulu. Ica. Ragu-ragu dia mau salaman dulu. Gue juga ragu-ragu. Takut nggak boleh. Kan ini apa namanya, sekarang kita lagi ngadain lagi Hijab Han. Iya, 2000 zaman 2015. 2015. Pada saat itu kamu 2013. 2013. Gimana prosesnya? Kok kamu menang sih? Aku juga nggak tahu kenapa. Agak nusuk ya Pak Mendi. Karena biasa mukanya itu loh. Silahkan Pak lanjut. Oh iya. Anda cantik sekali makanya menang. Apa yang membuat Anda menang? Awalnya sih aku juga nggak tahu ya kenapa. Tiba-tiba aja gitu, maksudnya pas setelah pemilihan, aku tahu, begitu aku lihat, wah aku menang. Aku juga nggak pernah nyangka kalau aku bisa menang. Kira-kira apa yang bikin kamu menang? Bisa nyanyi kali, bisa apa, bikin lagu. Iya sih, kebetulan emang pas unjuk bakat kan emang ini penilaian dari bakat juga. Dan waktu itu aku unjuk bakat juga, nyanyi dan nulis puisi dan berpuisi dan juga desain juga waktu itu. Oke, jadi Bisa sulap nggak lo? Gak bisa. Kalau bisa sulap doang nggak akan menang sih. kalau bisa Tapi kan bisa olahraga juga bisa iya menang. benar. Bikin buku. Bikin buku bisa. Jualan online shop. Bisa ya kan. Ica dari mana sih? Aku Dari daerah mana? Aku sebenarnya sih dari Tangerang, cuman karena aku kuliah di Depok, jadi aku tinggal sementara di Depok. Gitu. Tapi waktu itu mengajukan dirinya dari Aku dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Kayak finalis dari Jakarta Iya, gitu ya. dari Dan kita Jakarta. lagi promo terus nih, dan nanti kita mau ke Bandung. Mereka mau ke Bandung Iya. untuk mencari. Jadi mau ke sana juga? Enggak, saya enggak. Jadi jodoh ya Pak Deddy. Iya, kalau cari jodoh boleh. Gitu. Mereka mau ke sana. Kapan? Kebetulan hari tanggal 23 dan 24 Sabtu ini bakal ada audisi di Bandung di Hotel Ibis jam 10. Dan kebetulan jurinya sendiri Dian Pelangi. Oh, ada Dian juri Pelangi. utamanya iya. Gitu. Oh, ada banyak tadi katanya jurinya sendiri. Oh iya, jadi setiap juri utama itu untuk di audisi itu biasanya hanya 2 orang atau 1 orang. Tapi nanti untuk benar-benar pemilihan pemenangnya di finalnya itu dipilih 3-3-nya. Oke, karena kamu udah pernah ikut, saya mau tanya kriterianya apa supaya orang bisa ikuti hijaban selain wanita ya? Selain wanita, Ya kan benar, wanita salah satu kriteria hijaban. Yang jelas sih pede dan punya bakat dan emang interest di bidang fashion karena emang kan ini bakal jadi duta fashion muslimah, jadi emang harus punya passion juga di fashion dan ada bakatnya juga seperti itu. Itu prosesnya dulu gimana pemilihan? Prosesnya sih awalnya pemilihan ini dulu ya, dari foto dulu. Jadi kayak lomba fotonya dulu, nanti kepilih dari beberapa ribu hijabers. Pas waktu aku tuh masih 2000 hijabers se-Indonesia. Terus dari situ dipilih sampai 100. Sampai 100 dulu. Setelah udah dapet 100 besar, nanti itu dipakai untuk interview di
ditanya-tanya tentang bakatnya, terus tanya dan kepribadiannya dan lain-lain. Setelah itu nanti kepilih 50 besar. 50 besar nanti disaring lagi jadi 25 besar sampai nanti terpilih. Sampai dapat satu. Iya. Luar biasa di karantina juga berarti. Iya, ada karantinanya. Fanny, kamu tahu mobil tuh sekarang banyak jual boneka guguk yang ngangguk sendiri. Dari tadi ngeliatin kamu tuh gitu soalnya, Fanny. Goyang-goyang gitu. Iya, gitu. Dengerin lagu dengerin lagu, santai. Ya. Mungkin mau ikutan kali ya Mbak Fanny ya. Aku jadi terinspirasi. Mulutnya dulu aja hijau dia. Berarti kalau Mbak Fanny terinspirasi kali Mbak Ica bisa kasih tahu buat Gimana cara orang-orang mendaftar? di Betul. Bandung mungkin. Oh iya, untuk para hijabers yang di Bandung nanti mau ada audisinya di Ballroom Hotel Ibis Bandung di Trans Studio jam 10 sampai dengan selesai. Itu 2 hari sih audisinya. Jadi untuk para hijabers Bandung yang ngerasa stylish dan ngerasa berbakat, nggak usah malu-malu, ikutan aja ya Sunstreak Hijaban 2015. 2015 di Bandung. Dan kalau ke Bandung sekalian belanja aja, mumpung. Belanja di Carrefour sama di Transmart. Kenapa? Ayo. Karena kalau Anda menggunakan kartu kredit Bank Mega, apapun jenisnya, Anda bisa mendapatkan diskon 10%. Nah, barangnya apa aja? Barangnya semuanya, termasuk barang promosi ya kan. Kalau udah ada barang elektronik termasuk yang udah diskon ya kan. Misalnya diskon 40%, 50%, diskon lagi 10%. Rokok boleh, rokok? Rokok nggak boleh. Rokok, gadget, pulsa, sama untuk susu formula yang untuk anak di bawah 1 tahun itu nggak boleh. Kalau yang lainnya boleh? Kalau yang lain boleh. Ingat ya, pakai kartu kredit Bank Mega di Carrefour dan Transmart. Diskon 10%. Oke, well, it's been nice today. Terima kasih semuanya udah hadir di sini, terutama buat para presenter nyinyir hari ini. Tapi tadi saya nyari quotes tuh setengah mati jujur aja. Bentar, aku tahu when it's bad, it's not always pessimistic. Sometimes we just don't like to hear. Loh, kok hilang? Quote-nya hilang. Oh, ternyata selama intro contekannya. Saya ngasih dulu, terus ditulis. Iya. Kamu percaya? Nah, kalau nggak gimana nanti masuk ke title? Oh iya. Coba silakan Mas. Kadang-kadang sih nyontek di Google, kadang-kadang. Silakan Pak. Tapi intinya bukan itu. Tapi intinya kadang-kadang tuh kalau kita nerima kritik ya, kita tuh selalu nggak suka. Mau benar mau tidak tuh nggak suka gitu. Nah kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kritik itu bukan dari haters gitu. Karena nggak semua haters kritik kita. Kadang-kadang orang yang sayang juga mengkritik kita loh. Sometimes it's not critic, sometimes telling the truth. Nah, gitu. Dan memang kita nggak suka terima kenyataan tuh. Memang sebagai manusia ada antipati untuk menerima kenyataan itu. Termasuk saya, termasuk kita semua sebenarnya. So when it's bad, it's not always critic. Sometimes we just don't like to hear the truth. Saya dari Corbusier Nikta Gina, inilah Hitam Putih.